Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita bersyukur Allah memberikan nikmat, tidak harus kita bayar. Jangankan untuk membayar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, menghitung pun kita tidak akan mungkin sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kau mau menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kau tidak akan sanggup menghitungnya, apalagi kita membayar. Cukup dengan bersyukur kepada Allah, niscaya akan Allah tambah keberkahan nikmat yang ada di dalam diri kita. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tema kita pada saat ini adalah dua amalan mulia yang akan hancur karena satu hal. Ini menarik pemirsa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, tiada lain adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepadanya dengan mentaati seluruh perintah-perintahnya. Perintah yang baik kita laksanakan, perintah yang tidak baik jangan kita kerjakan. Maka semua itu ada nilai amal untuk kita. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menjadi hamba yang terbaik, mengikuti aturan-aturan Allah. Itulah hamba. Hamba kepada rajanya, pasti si hamba itu mengikuti perintah-perintah yang dititah oleh raja. Sementara raja dari segala raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah penguasa alam semesta, Allah pencipta seluruh alam semesta. Maka Allah perintahkan kita, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia beribadah mengumpulkan amaliyah yang mulia di sisi Allah. Tentunya untuk dikembalikan lagi kepada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini hanya sementara dan menipu. Sementara ketika manusia pada saatnya nanti berpindah dari dunia ke alam akhirat pertama, yaitu alam kubur, kematian datang kepada mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka disitulah nilai amal mulia yang kita kerjakan di dunia akan diperlihatkan sebagai bekal perjalanan kehidupan selanjutnya. Karena perjalanan bukan hanya dunia saja. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara, tapi masih banyak perjalanan-perjalanan lain setelah dunia ini. Mulai masuk ke alam kubur, kita tinggalkan semuanya.
tinggalkan kemewahan, tinggalkan kepangkatan, tinggalkan kedudukan, tinggalkan keluarga, mulailah masuk alam barzah. Sementara di alam barzah ini ada kehidupan. Maka apabila dia memiliki nilai amal yang soleh, yang dikumpulkan tadi karena kita taat menghambakan diri kepada Allah, kita ikuti semua aturan perintahnya, kita semua ikuti aturan-aturan larangan-larangan Allah, sehingga dijadikan itu semua amalia. Dan amal itu akan menemani perjalanan kehidupan akhirat. Ketika dia amalnya baik, banyak, maka Allah akan balas di alam barzah itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Tetapi jikalau amaliyahnya kurang, malah maksiat dan dosa yang belum pernah ditaubati, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah menerima taubat seorang hamba apabila dia bersalah, apabila dia berdosa, malam yugorgir, sebelum napasnya sampai di kerongkongan. Maka sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk menghambakan diri, beribadah kepadanya, mengumpulkan amal ibadah sama sekali bukan untuk Allah, tetapi manusia setelah mati satu kali nanti akan diberikan kehidupan yang selama-lamanya, mulai alam barzah, kemudian sampai hari kiamat, kemudian sampai penentuan surga dan neraka. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena manusia ini mencari nilai amal sesuai dengan tema kita, dua amalan mulia, amalan yang mulia di sisi Allah. Apa itu amalan yang mulia di sisi Allah? Amalan pekerjaan yang baik, yang membuat Allah senang, yang membuat Allah suka, itu amalan-amalan yang terbaik. Dan amalan-amalan yang mulia itu banyak sekali. Bukan hanya amalan mahdoh ataupun yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, puasa, haji, zakat, syahadat. Bukan hanya itu, tetapi pengaplikasian sholat, puasa, dan ibadah yang lain itu menolong orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan amalan-amalan yang mulia. Lalu dua amalan mulia apakah yang nanti akan kita bahas? Dan dua amalan mulia ini akan hancur oleh satu hal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Mari kita lanjut daripada tema kita ini, dua amalan mulia yang tadi. Amalan-amalan, amal soleh maksudnya. Di luar sholat itu, ghair mahdoh namanya. Dan pengaplikasian daripada sholat yang kita lakukan sebagai pendekatan diri kepada Allah, puasa merasakan lapar, sehingga kita melakukan nilai amal yang lain, sodako yang diperintahkan oleh Allah, kemudian berzakat, kemudian berhaji, menolong orang lain, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Semuanya itu adalah nilai-nilai amal ibadah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Ketika kita mau berbuat ibadah itu tidak harus di masjid saja, tidak harus di majelis taklim saja,
kita bisa melakukan amal, ibadah, pekerjaan yang menjadikan satu nilai untuk kita di mana saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu semuanya di mana saja kamu berada. Di pasar, di jalan, di kantor, di kebun, di mana saja. Ketika kita melakukan nilai ketakwaan, Allah perintahkan di mana saja. Bersyukur, ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah. Makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan di mana saja. Maka dua amalan yang mulia itu apa? Yang pertama, amalan yang mulia itu adalah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu perintah dari Allah. Yang pertama bukan amal dulu, tapi ilmu. Buat apa amal tanpa ilmu? Orang melakukan pekerjaan ibadah khususnya tanpa ilmu. Ibnu Ruslan menyatakan, fakullu man ya'malu bi ghairi ilmi amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang ibadah, yang sholat, yang melakukan amal khusus kepada Allah, tapi dia tidak mengetahui ilmunya, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Rasul mendapatkan wahyu pertama, Iqra. Apa itu? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra. Iqra lagi, iqra lagi. Artinya baca, artinya belajar. Gali ilmu pengetahuan tentang sholat, ilmu pengetahuan tentang berbisnis, berdagang, beternak, semuanya harus punya ilmu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan ini mulia, apalagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa orang yang memiliki ilmu ini akan dimuliakan, derajatnya akan ditinggikan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah. Allah akan mengangkatkan derajat orang yang memiliki ilmu. Ini yang pertama. Ilmu ini mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin mulia, mulia itu dipandang orang lain. Mulia itu kita di atas orang lain. Dalam segi pekerjaan, dalam segi penghasilan, dalam segi kehormatan. Itu mulia. Syaratnya punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan yang punya ilmu itu hancur. Kullun nasi halakun illal alimun. Orang-orang manusia ini kata Nabi hancur, ada di dalam kehancuran, illal alimun, kecuali orang itu punya ilmu. Orang punya ilmu nggak bisa ditipu oleh orang lain. Orang punya ilmu itu tidak hanya semata-mata mendengar kabar dari orang lain yang belum jelas, langsung dia marah. Tidak. Orang yang punya ilmu itu tidak mendengar satu teori yang diberikan kepadanya, kita harus begini, 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 langsung kita ikuti. Tidak. Orang yang punya ilmunya, dia memfilter seluruh aspek yang nyambung ke dalam dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Maka ilmu akan mengangkat derajat. Tapi kata Nabi, ilmu yang dimiliki oleh orang itu dalam susah payah dia mencari ilmu, halakun. Orang yang punya ilmu itu akan hancur, akan tidak baik. Illal amilun, kecuali orang yang punya ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Jadi yang pertama ilmu. Lalu amalan yang kedua yang mulia adalah amal soleh. Dia mengerjakan sholat, dia bersedekah, dia berhaji, dia menolong orang lain. Pokoknya dia baiklah.
itu namanya amalun soleh, pekerjaan yang baik, amal soleh. Dia menolong orang lain, yang dikategorikan adalah takwa. Takwa itu apa sih? Imtisali awamirillahi wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Amalun soleh adalah satu nilai termulia, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di sisi Allah bukan karena hartanya yang berlimpah, bukan karena punya paras yang tampan dan cantik, bukan karena dia keturunan bangsawan atau habaib sekalipun, atau anak ajengan atau anak kiai, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di dalam pandangan Allah dialah yang bertakwa kepada Allah. Ini amalan yang kedua yang mulia, ini adalah takwa. Ketika manusia mau bertakwa, kaitannya harus punya kemuliaan yang tadi, harus punya ilmu. Ketika orang punya ilmu, dia juga harus bertakwa. Sebab kata Nabi, kullun nasi halakun illal alimun, setiap manusia hancur kecuali yang punya ilmu. Lalu yang punya ilmu, wal alimuna halakun illal amilun, kecuali dia itu ilmunya digunakan untuk beramal soleh. Maka demikian kita sudah menjawab bahwa dua amalan mulia ini, yang satu ilmu, yang kedua adalah amal. Lalu satu amalan yang menghancurkan keduanya itu, yang menghilangkan keduanya itu, apakah satu amalan itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam satu acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua amalan mulia. Yang pertama ilmu, dalilnya yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat jikalau orang memiliki ilmu. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada satu qasidah, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Jadi kalau ingin dapat ilmu itu harus memiliki 6 syarat agar dia dapat ilmu, terus kemudian dia mulia, memiliki keilmuan. Lalu yang kedua, amalan yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah adalah mereka yang memiliki nilai ketakwaan, mereka yang beramal soleh, menolong orang lain, bersedekah, pokoknya amal soleh lah. Itu orang mulia di sisi Allah. Bukan orang yang mulia di sisi Allah karena faktor keturunan, tidak. Keturunannya bagus tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak memiliki nilai ketakwaan, maka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia rendah. Sebaliknya, walaupun orang ini keturunan rendah, tidak punya apa-apa, orang miskin, orang tidak dipandang oleh manusia, tetapi dia beriman dan bertakwa, maka Allah lah yang memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pemirsa, kita sudah tahu tadi hadis Nabi SAW, kulun nasi halakun illal alimun. Semua manusia ini akan binasa, akan rusak, akan lemah,
akan tidak ada harganya, akan hancur, bahkan hancur dibakar oleh api neraka manusia ini. Illal alimun, kecuali orang yang punya ilmu. Dia mulia dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kata Nabi, wal alimuna halakun, orang yang punya ilmu pun akan binasa. Kok orang yang punya ilmu akan binasa? Ya, kecuali orang yang punya ilmu, wal alimuna halakun illal amilun, kecuali kemampuan ilmunya dia amalkan menjadi amal soleh, menjadi amal yang nantinya dia berpredikat tinggi, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Lalu kedua-duanya ini adalah bersambungan. Yang memiliki ilmu harus amal, yang amal harus punya ilmu. Tapi wal amiluna halakun, kata Nabi, orang yang mengamalkan, orang yang berbuat amal soleh, dia sodako dengan hartanya karena dia tahu bahwa ilmu sodako itu bakal ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sholat, itu juga amal. Tidak mungkin dia sholat kalau tidak ada ilmunya. Dua-duanya digabung. Ilmunya ada, kemudian diamalkan. Tetapi kata Nabi, yang seperti itu pun akan binasa. Inilah salah satu amal yang membinasakan amal mulia tadi. Kita sudah berbuat banyak amal. Kita sudah menolong orang. Kita sudah berbuat baik. Tapi kita kok disebut binasa? Bahkan di hadis lain disebut bangkrut. Karena satu hal ini. Apa satu hal itu? Kata Nabi, wal amiluna halakun illal mukhlisun. Ini penyakit buat kita. Orang yang sudah tertumpuk amal ibadahnya bisa hancur illal mukhlisun, kecuali amal ibadahnya itu dia lakukan dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Bebas, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi lillah, hanya karena Allah. Seperti yang sering kita ikrarkan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku semuanya lillah, hanya karena Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata itu penyebabnya. Maka dimulai sekarang, apapun yang kita lakukan, maka berbuatlah dengan perbuatan yang tulus, yang ikhlas. Tanpa kita beritahukan kepada teman kita, sahabat kita, orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala basirun, maha melihat. Allah maha mengetahui atas semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kita sudah ada di akhir segmen acara ini. Dan mari kita tarik satu kesimpulan, bahwa dua amalan yang mulia itu kita tahu, yaitu ilmu, yang kedua adalah nilai-nilai ketakwaan. Dengan ilmu kita melakukan nilai ketakwaan, dan kita melakukan ketakwaan harus dengan ilmu. Maka setelah kita gabungkan, jadilah satu nilai di hadapan oleh Allah. Tetapi jangan kita tenang-tenang dan senang-senang dulu. Introspeksi diri. Apakah amalan yang tadi kita lakukan dapat rusak dan hancur, bahkan tidak bernilai sama sekali? Maka inilah satu penyakit yang akan menghabiskan, satu hal yang akan merusak daripada amalan yang sudah kita kerjakan sesuai dengan sabda Nabi tadi, wal amiluna halakun illal mukhlisun, dan orang yang melakukan amal soleh itu akan rusak kecuali amal solehnya itu kita lakukan dengan ikhlas. Maka tuntas Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik biibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah, maka falyamal amalan salihah, dia harus melakukan amal soleh,
tentunya dengan ilmu. Tapi ingat kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah kita membuat kesirikan di dalam kita beribadah selain kepada Allah. Maka akan terjadi kebangkrutan dan kehabisan jikalau kita melakukan ibadah tetapi memiliki niat yang lain, ingin dipuji orang lain karena takut A takut B, karena tidak enak A tidak enak B. Tuntas apa yang kita lakukan, baik ibadah kepada Allah maupun menolong orang lain, lillah billah, hanya karena Allah semata. Maka dengan demikian amal ibadah kita tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Ustaz Jaka Suara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Mohon maaf ada segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.